Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dicintai Tuhan, pada hari ini kita kembali berkumpul untuk bersama-sama mengucap syukur, memohon kepada Tuhan atas segala yang sudah kita nikmati dan juga atas apa yang menjadi harapan kita di masa-masa yang akan datang. Pada malam hari ini juga kita bersama-sama diundang oleh keluarga Bu Goreki dan Bu Agnes untuk bersama-sama mendoakan dan sekaligus memberikan kabar gembira kepada keluarga yang kita kunjungi pada malam hari ini. Melalui kehadiran kita, sungguh rumah ini adalah rumah yang telah terberkati pada malam hari ini. Kita percaya bahwa setiap umat beriman berkumpul di sana Tuhan Yesus ada. Merenungkan pada malam hari ini, mari kita memeriksa batin kita, berusaha untuk melepaskan setiap kelakuan, kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama merenung sebentar. Kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Ayat 1 sampai 11. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat besar dan marah. Lalu ia berdoalah kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, patutkah Engkau marah? Yunus keluar dari kota itu, lalu duduk di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, melihat apa yang akan terjadi di atas kota itu. Atas penentuan Tuhan Allah, timbullah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ular dan menggerogoti pohon jarak itu hingga layu. Ketika matahari terbit, atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas dan sinar matahari mengingat kepala Yunus, sehingga ia rebah dan berdaya. Lalu ia minta maaf, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya,
Selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihi pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi kota Ninive, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 orang, 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya, beserta ternaknya yang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Minggu kemarin kita mencoba bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui bacaan yang telah disampaikan kepada kita dari kitab Yunus bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan dibantu pendalaman atau perenungannya melalui beberapa pertanyaan yang terdapat pada buku. Karena jumlah kita cukup banyak pada malam hari ini, jadi kita bagi 4 kelompok. Jadi kelompoknya ini, kelompok sebelah sini itu kelompok 1, sebelah sini kelompok 2. Kemudian yang bagian dalam kelompok sebelah sini kelompok 3, kelompok sebelah sini kelompok 4. Kelompok 3 sedikit kurang ya? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sedikit, tetapi apa namanya pasti berkualitas perenungan dan juga pengalaman-pengalamannya. Pertama-tama kita mencoba untuk kalau di kelompok yang A kemarin Pak Ansi menitipkan sebuah proyek rumah, pekerjaan rumah untuk para ibu-ibu khususnya waktu itu. Tapi saya sudah lupa pertanyaannya apa itu Pak? Pendampingnya udah lupa juga. Oke, baik. Ya, kayaknya harus berdiri. Teman-teman, ya. Jadi kita santai, tidak ada yang paling benar dalam kesaksian atau dalam perenungannya. Semua apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang benar. Dan saya sangat berharapnya begini, apa yang kita sharingkan itu didasari atau lahir dari pengalaman pribadi. Itu akan lebih berkesan dan lebih memberi kita manfaat untuk kehidupan kita bersama di masa-masa yang akan datang. Ya. Pertanyaan yang pertama, atau Bapak Ibu-ibu yang dari kelompok A mau menjawab dulu PR-nya ya. Saya harus membaca kayaknya. Sudah lewat. PR-nya itu adalah itu pertanyaan nomor 1. Sekaligus juga PR ini sebenarnya bukan untuk kelompok A saja, tetapi untuk kita semua. Ya, karena memang sudah di pasca pandemi ini, tentu pengalaman kita memasuki zaman normal, dunia normal kembali. Kita telah melewati beberapa proses, ya. Kita telah melewati beberapa proses. Dan puji Tuhan, proses-proses itu hingga pada saat ini kita semua dalam keadaan bersuka-cita. Ya, kira-kira saya minta dari kelompok B 1, dari kelompok A 1 untuk memberikan jawaban atas PR ini. Bagaimana kita sebagai orang beriman mengendalikan badai kehidupan ketika kita sedang menghadapi badai itu, menghadapi krisis itu. Mungkin ini saya minta kepada Pak Novi untuk yang kelompok A-nya ini kelompok A menghadapi untuk kehormatan.
Ya, coba berbagi. Ini tidak menjawab, tetapi berbagi cara. Bagaimana cara kita, bagaimana cara Bapak Dito mengendalikan krisis yang dihadapi setelah pandemi. 4 tahun, hampir 4 tahun kita lalui ini pandemi ini ya. Sekarang ini baru kita sudah mulai memasuki dunia normal, kata dokternya begitu. Ya, nah, coba Pak Nobi. Ini kelompok berapa Pak Guru? Tidak pakai kelompoknya ini. Pertanyaan ini adalah minggu kemarin. Karena minggu kemarin saya juga nggak ikut Pak Guru. Pertanyaannya apa tadi? Coba ulangi. Bagaimana cara mengendalikan persoalan yang kita hadapi, lebih-lebih pasca pandemi ini? Baik di bidang kesehatan, ekonomi, dan Ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau di pas pandemi ini pengalaman saya sendiri ya Pak Guru. Untuk masalah krisisnya, kalau yang pertama itu kita kan punya Tuhan memberi kita akal ya. Bagaimana cara kita memilih pengeluaran kita karena di saat apalagi pandemi. Kalau memang barang itu kita tidak butuh, nggak usah kita beli kan. Dan bagi saya yang sebagai perokok, yang bisa merokok dulu. Atau apalagi yang beli pakaian, segala macam makanannya. Yang kebutuhan rumah tangga lah Pak. Mana wajahmu nggak Penting. Ini kan pengalaman Pak. Walaupun saya masih ngerokok waktu itu. Kedua, masalah kesehatannya. Ya kadang orang itu terlalu takut itu dengan pandemi itu. Ya, kalau saya biasa aja, walaupun rasa takut ada sih, yang manusiawi itu. Tapi kalau kita selalu memikirkan pandemi tapi nantinya kita juga nggak bisa bekerja dari nggak bisa mencari. Jangan takut. Jangan takut, karena ada Tuhan. Betul. Kenapa kita punya Tuhan? Punya iman. Kita selalu pasrah diri kepada Tuhan supaya pandemi itu cepat selesai. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Kekhawatiran, jauhi kecemasan, hadapi persoalan. Kira-kira seperti itu kesimpulannya ya. Oke, Mama Chelsea, kira-kira pengalaman pribadinya seperti apa menghadapi persoalan, menghadapi krisis yang dihadapi, apa itu secara keluarga atau secara pribadi juga. Mengapa Yunus sangat gusar dan marah kepada Allah? Siapakah Yunus itu sehingga dia dapat gusar dan dapat marah kepada Allah? Coba kita merenungkannya. Mengapa kira-kira Guido marah sama mamanya? Kira-kira begitu ya. Dan pada malam hari ini kitab suci menyatakan bahwa si Nabi Yunus ini dia marah kepada Tuhan, dia gusar kepada Tuhan. Coba beri waktu 2 menit masing-masing kelompok untuk refleksikan. Jadi ya kemarin. gusar dan marah karena Allah itu Jangan sabar dulu, jangan dengar ya. Bersama-sama boleh dengarkan suaranya. 1, 2, 3. Yunus gusar karena Allah itu pengasih dan penyayang. Bagi Yunus, Allah seharusnya bersikap adil dengan menghukum penduduk Niniwe karena kejahatan mereka, bukan Allah mengampuni mereka. Oke, bukan malah mengampuni mereka. Oke, baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat anak kita. Ya, karena Yunus tahu Allah kita itu adalah Allah pengasih dan Allah penyayang. Mengapa mesti menunjukkan amarahnya kepada Niniwe kalau dia sendiri adalah Allah yang marah, Allah yang pemurah, Allah pengasih, Allah penyayang itu. Ya, oke. Tambahan satu lagi untuk pertanyaan nomor 1, kelompok bagian dalam. Dan pada malam hari ini bacaan masih bersambung tentang Yunus juga. Kira-kira bentuk dari kemarahan atau kegusaran Yunus yang kita dengar dari bacaan tadi itu apa? Mati.
Ya, Yunus meminta untuk segera mati. Ya, woi, permohonan yang sangat ekstrim gitu ya. Bahkan kita pun takut mati ya. Ya, tapi Yunus justru meminta dirinya untuk mati saja daripada dia harus menanggung beban mengerjakan tugas yang berat, yaitu tugas apa? Menyampaikan atau mewartakan, ya, mewartakan berita dari Tuhan kepada Ninive. Berita apa itu? Berita untuk menyampaikan berita untuk dihancurkannya kota Ninive. Berita itulah yang dia tidak mau sampaikan. Nah, sehingga Yunus bilang, Allah kan adalah Allah pengagung. Allah kan adalah Allah pengasih. Mengapa harus kota Ninive dihancurkan? Mengapa tidak diampuni saja? Mengapa tidak dibiarkan saja? Karena mereka juga adalah milik Allah. Nah, nanti baru kita renungkan. Tapi coba jawab pertanyaan dulu ya. Yang berikut, tanggapan Tuhan terhadap pilihan Yunus yang ingin mati. Apa tanggapan Tuhan? Biarin aja. Tidakkah engkau marah? Oke, coba Chelsea sama siapa itu? Maria. Apa tanggapan Tuhan? Grace. Grace sama Maria. Coba Grace sama Maria. Menanggapi penderitaan Yunus yang pernah marah, Allah bertanya kepadanya, layakkah engkau marah? Oke, coba ya. Ingat ya, tadi lebih baik mati saja aku ini. Ya kan, kata si Yunus. Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Renung ya, nanti ada berikutnya. Yang berikut adalah tanda apa yang diberikan Allah untuk menyadarkan Yunus bahwa dia adalah pengasih dan penyayang. Nah, kalau di kemarin tanda apa yang disampaikan oleh Tuhan bahwa Allah itu adalah pengasih dan penyayang? Siapa yang masih ingat? Coba anak-anak ini. Angin ribut. Ya? Hujan badai angin. Hujan badai. Oke, terus anak-anak yang lain. Ini besok hari Senin ulangan agama ya. Kayaknya ada deh bacaan tentang Yunus. Saya yakin itu. Ya. Ya, ulangan semester kan hari Senin. Nah, agama lagi kan? Ya, coba sekarang. Coba. Ya. Oke, tanda Yunus menurut si Guido, tanda itu ditandai oleh Yunus ditelan sama ikan hiu, ikan paus. Ya, dia tinggal 3 hari dan 3 malam di dalam perut hiu. Ya, itu menurut Guido. Kalau menurut si Grace sama Maria tadi apa? Hujan badai. Itu juga benar, ya. Hujan badai untuk menyadarkan Yunus. Ya, oke. Dan yang berikut. Apa reaksi Yunus ketika pohon jarak menjadi layu karena digerogoti ular sehingga dia menjadi kepanasan dan tak berdaya? Bagaimana tanggapan Yunus? Yunus marah dengan cara apa? Permohonan yang sama, yaitu dia ingin segera mati. Itulah tanggapan Yunus. Ya. Setiap kali dia diberikan pencobaan dalam hidupnya, Yunus selalu ingin menyelesaikannya dengan cara yang ekstrim. Cara pertama, dia melarikan diri. Ya, nah, misalkan begini nih, ya, saya suruh si Wayne pergi beli rokok. Wayne, kau beli rokok? Oh, ditunggu-tunggu sama saya sampai berapa jam, belum pulang-pulang orang ini. Ternyata di lapangan main bola. Nah, artinya kira-kira si Yunus itu kayak si Wayne modelnya, ya kan begitu ya. Nah, jadi disuruh pergi ke Ninive, dia larinya ke Tarsis. Mengapa dia lari ke Tarsis? Karena tadi berita yang diperintahkan atau berita yang harus dia sampaikan ini adalah untuk menyampaikan kepada Ninive bahwa kota itu akan dihancurkan. Ya, kita juga, jika kita diperintahkan ya kepada suatu rumah, katakanlah di sini, kau beritahu kepada rumah itu
rumah ini akan dirobohkan karena mau dibangun Alfa misalkan, karena mau dibangun mau dibangun Indomaret atau mau dibangun toko seperti itu. Kita sebagai manusia kita memiliki perasaan. Bagaimana perasaan orang yang tinggal di rumah itu ketika kita harus membawa kabar buruk itu untuk dia? Kira-kira disitulah letaknya bagaimana Yunus situasi batinnya pada waktu itu. Ya, terlepas Yunus juga punya karakter yang tadi itu adalah seorang pemarah, ya, cepat naik pitam, jangankan sedikit sedikit di toel coba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tentang bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini. Kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan Tuhan melalui Yunus ini? Nah, itu yang kita mau renungkan bersama-sama. Pesan apa? Masing-masing kelompok mencoba sekarang untuk merenungkan. Waktu kita merenungkan apa pesan yang mau disampaikan Tuhan melalui kisah Ninive pada malam hari ini. Kisah Yunus dan kota Ninive pada malam hari ini. Bang, kalau PTS-nya itu semester 1, ulangannya ambil dari BKSN banyak. Oh gitu. Coba Mario. Apa pesan yang mau disampaikan Tuhan melalui kisah Yunus dan Ninive ini? Yang sebenarnya yang mau disampaikan kayaknya saya kurang mendengar. Calon Romo. Tuhan kepada kita melalui pewartaannya kepada Yunus itu bahwa ketika kamu dipertanggungjawabkan oleh satu tugas itu, jalanilah dengan sepenuh hati. Jangan melarikan diri dari tugas tersebut. Terima kasih. Artinya begini, tidak semua perintah Tuhan itu menyenangkan. Tidak semua apa yang disampaikan oleh Tuhan menyenangkan hati kita. Walaupun kita adalah putra. Itu aja sih. Jadi tidak semua apa yang kita sebagai anak Tuhan itu mendapatkan semua hal-hal yang baik. Kita harus jalani apapun yang diperintahkan. Kita harus kuat, harus teguh karena keteguhan iman kita akan menyelesaikan masalah. Itu aja. Amin. Amin. Saya. Pesan apa yang mau disampaikan Tuhan melalui kisah Yunus dan Ninive ini? Ya, artinya ketika Tuhan memberikan penugasan kepada kita, sebaiknya kita harus bertanggung jawab kan? Harus bertanggung jawab. Walaupun itu sebetulnya bertentangan dengan hati nurani kita. Tapi ya disitulah kita menunjukkan bahwa kita taat terhadap Tuhan. Kita harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Gitu. Jadi dan satu sisi juga sesungguhnya kalau menurut saya Tuhan sebetulnya menguji Yunus. Apakah betul dia itu sungguh-sungguh menjadi nabi dalam arti taat kepada perintah Tuhan. Tapi ternyata itu tadi karena hati nurani dia bergolak juga sebetulnya kan dalam hati dia dengan perintah yang diberikan Tuhan. Takut. Dengan cara itu tadi melarikan diri. Sesungguhnya dia udah tidak bertanggung jawab kan terhadap perintah yang diberikan oleh Tuhan. Itu aja Pak. Terima kasih. Dilanjut. Coba kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan